korban dan keluarga korban serta seluruh komunitas Aremania. Kita punya tiga tuntutan utama, tuntutan struktural, tuntutan proyek. Pertama adalah syarat tangkap dan seluruh aktor dibalik peristiwa tiga pelaku lapangan tragedi Kanjuruhan. Ada puluhan polisi telah diperiksa dalam sidang etik, tapi hanya 3 tersangka. Perwira paling tinggi yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa ini yaitu Pak Niko Afin sama sekali tak sentuh oleh hukum, belum tersentuh. Itu pertama. Yang kedua, kita menuntut agar peristiwa tragedi Kanjuruhan itu merupakan pelanggaran pidana asasi manusia, bukan pelanggaran pidana biasa, bukan pelanggaran biasa. Kita telah menemukan setidaknya 3 fase penembakan sistematik oleh aparat keamanan di Malang. Mematikan dan kemudian korban korban dan ratusan yang lain. Yang terakhir, yang ketiga, kita minta negara mengganti rugi seluruh merawat kesehatan dari jasa, memastikan ekonomi, keberlanjutan ekonomi dan keluarga yang ditinggal dalam bentuk apakah itu mekanisme restitusi kalau itu pidana biasa atau kompensasi dalam konteks pidana restitusi. Secara cepat kami juga minta pemerintah daerah setempat terus meminta atensi kepada teman-teman yang sampai sekarang masih belum pulih kesehatan, dan itu tidak sedikit. Jadi poin ketiga ini penting untuk kita addressing, kita berikan ke bukan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah, terutama di mana daerah korban itu tertinggal. Di Sidoarjo misalnya kami bertemu satu orang yang sampai sekarang belum bisa pulih, tidak bisa bangun dari tidur, agak lumpuh, harus pakai kursi roda, tidak bisa makan, selalu mual, tapi tidak namun di rumah saja. Tidak hanya beliau saja, juga namanya Mas Sufi, sudah ada banyak yang lain di Malang, di tempat lain yang sampai sekarang butuh perawatan yang intensif. Kami minta yang mereka butuh perawatan intensif jangan rawat jalan, tapi harus dilakukan di rumah sakit. Tiga itu yang menjadi tujuan kami. Ini adalah aksi pertama setelah masa berduka 40 hari. Berikutnya ada banyak kemungkinan kita akan melakukan aksi-aksi lebih besar, baik itu di Malang maupun di Jakarta. Kita sedang merencanakan Aremania akan membuat laporan ke Mabes Polri, akan mendatangi kantor negara masuk ke istana. Pihak yang paling menjadi sasaran utama dalam aksi ini adalah Presiden Joko Widodo, pimpinan tertinggi Republik ini, yang saya kira tidak cukup konkret yang memenuhi rasa keadilan itu. Kurang lebih itu. Saya nambahkan ya, artinya masa kalau ini Aremania sebagai supporter mendukung tim Arema FC dalam laga, dan ini teman-teman Aremania berjuang ya melawan ketidakadilan. Yang kedua, ada langkah konkret yang akan kita lakukan dan diawali hari ini sebagai salah satu kampanye, yaitu kita akan mengadakan gerakan lapor, ayo lapor, yang kemudian kita singkat sebagai gaspol, gerakan
dalam waktu dekat saya sampaikan tadi kita akan berangkat ke Jakarta, kita akan melaporkan ya dengan konstruksi pasal yang tentunya berbeda dengan yang selama ini bergulir. Tentunya ada pasal mengenai pembunuhan, mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan dan berat, dan juga ada pasal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak yang selama ini jelas-jelas belum tertentu sama sekali. Kami mohon doanya, mohon dukungannya, dan barangkali ini adalah langkah yang awal dulu, langkah awal. Selanjutnya kita akan terus bergerak mengawal sampai benar-benar usut tuntas. Dengan kunjungan Jakarta itu akan dilakukan secara bersama-sama Ya, jadi sementara pihak korban, saksi korban, ya, dan juga keluarga korban meninggal dunia ada 60 pihak yang sudah merapat ke kami, sudah bergabung bersama kami. Dan ini apalagi tambahan ini banyak juga warga pertama. Kami terus mengkampanyekan gerakan ini. Saya yakin makin hari akan semakin banyak dan kami akan segera laporkan itu. Ribuan Aremania bisa jadi akan bersama kita untuk ikut lapor ke sejumlah kantor negara yang punya kewenangan, apakah itu Mabes Polri, Divpropam Polri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kantor-kantor kementerian terkait, Komisi Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, karena juga ada penyangkut perempuan. Jadi ini hanya awal saja untuk membuka aksi ini adalah untuk membuka aksi-aksi kita berikutnya, tindakan-tindakan berikutnya. Karena memang masa berkabung telah selesai 40 hari. Jadi selama 40 hari kita menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang lebih jauh, hanya pengumpulan fakta, pengumpulan keterangan, dan beberapa upaya secara lebih spesifik soal investigasi. Nah, setelah 40 hari berkabung selesai, kami bersama teman-teman Aremania, kami juga memanggil untuk teman-teman Aremania yang di luar Malang, teman-teman supporter lain yang punya simpati dengan kejadian Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan, apakah teman-teman di Jakarta, teman-teman di Bandung, teman-teman di Semarang, bisa bergabung bersama kami untuk memperluas gerakan ini menjadi gerakan bukan hanya supporter saja, tapi gerakan menuntut keadilan. Karena peristiwa ini bisa menimpa siapapun. Tidak hanya menimpa, sekarang mungkin menimpa Arema di mana, besok mungkin bonek di Surabaya, mungkin becek di Jakarta, mungkin yang lain ketika pertandingan bola kemudian mengalami persekusi yang berlebihan. Ya, penolakan dari Polda itu menunjukkan bahwa kepolisian tidak punya komitmen, tidak punya inisiatif untuk melakukan penyelidikan lebih jauh. Sebenarnya laporan bisa setiap orang bikin laporan, dan tugas polisi adalah ada banyak pasal yang bisa dilumutkan dalam peristiwa Kanjuruhan. Tapi sayangnya kan polisi tampaknya masih menyembunyikan itu dan bertindak tidak lebih dari apa yang menjadi skenario mereka di awal. Itu mengapa hari ini kita menuntut ini adalah lebih dari apa yang selama ini telah dilakukan oleh polisi. Kami mendorong polisi untuk profesional, untuk lebih akuntabel, lebih terbuka sebelum mengecewakan makin banyak orang. Karena apa yang dilakukan polisi belum menjawab keadilan, sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban serta seluruh komunitas Aremania. Terima kasih, matur nuwun sangat. Artinya ini membuka peluang untuk ada tersangka baru. Tapi sekali lagi kalau tersangka baru ini pasalnya hanya pasal-pasal kelalaian, itu tidak memenuhi rasa keadilan di korban. Nah, makanya kita mau bikin terobosan, kita mau bikin laporan B itu untuk membuka perspektif korban. Jadi kalau kita laporan B, kesaksian ini kan banyak diserap dari pelapor, dari korban. Ini yang ingin kami ungkap. Bagaimana sih efek gas air mata, ya kan? Apa sih yang terjadi pada kondisi jenazah? Biar diungkap oleh korban. Saya yakin belum banyak diungkap di laporan. Atau mungkin ada mampu meninggal rekonstruksi dan lain, tapi sejauh ini yang kami dampingi saksi, fakta saksi yang di BAP yang kami dampingi belum dapat panggilan lagi untuk rekonstruksi. Artinya dari penyidik belum punya keputusan untuk melaksanakan rekonstruksi. itu masih
korban ya. Mana ya? Belum terlihat perkembangan. Ada tenggat waktu nggak? Apa itu? Tenggat waktu untuk rekonstruksi ulang. Ya harusnya kalau menurut KUHAP itu kan 14 hari sejak DP19 penyidik harus segala memenuhi dan mengembalikan lagi ke Kejaksaan Tinggi. Nah ini kan kalau kemarin dikembalikan hari apa? Hari Senin kalau nggak salah ya. Ini kan hari ketiga. Ya entah mereka masih bersiap atau belum melakukan apa-apa, kita sama-sama. Mungkin emang ada gimana apakah juga akan respon Ya, kemarin saya sampaikan begini bersama teman-teman. Kita akan mungkin bersurat mengingatkan penyidik bahwa fokus otopsi itu harusnya adalah pada toksikologi forensik. Toksikologi forensik itu adalah mencari tahu apakah memang benar ada racun yang mengakibatkan kematian. Kalau ada jenisnya apa, kadarnya berapa, harusnya fokusnya ke situ. Itu semua sudah diatur di peraturan Kapolri, jelas ada. Dalam hal memang ada korban yang mati tidak wajar, apalagi ini kan kita duga karena keracunan. Ayah korban pun mengatakan tubuhnya utuh, ya, hanya membiru ke atas, keluar busa, keluar darah. Ini kami duga keracunan. Nah kalau memang keracunan, maka otopsi yang dilakukan itu fokusnya ke toksikologi gitu loh, ke toksikologi forensik. Nanti akan sama-sama kita lihat. Harusnya bisa kita melihat yang sudah pernah ada di Indonesia, misalnya kematian karena cyanida, kematian karena arsenik, itu bisa. Harusnya ini pun juga bisa. Terbaru kan ada rilis dari mana yang mengatakan bahwa gas air mata ini katanya berbahaya, ya kan gitu. Itu harus disinkronkan dengan toksikologi forensiknya. Apakah betul senyawa-senyawa atau zat-zat itu ditemukan di organ korban? Kalaupun itu tidak menunjukkan, dokter yang bisa lebih paham harusnya di tanah pun ada. Kenapa saya bisa bilang begitu? Di perkap jelas dalam hal organ tubuh hancur ada sampling tanah yang harus diambil dengan harapan di sana masih ada residu dari zat racun atau zat kimia yang kita. Lapis sekarang masih 60 ya mas? 60 ya, 60 pihak yang sudah ada, kan kayaknya bertambah karena kemarin kan kita lagi concern ke kegiatan hari ini. Saya pikir setelah hari musuh nanti juga akan masih tambah lagi dan kita putuskan minggu depan kita harus berangkat. Kalaupun nanti ada gelombang selanjutnya kita akan lakukan lagi. Itu laporan B-nya kapan nih? Ya minggu depan. Minggu depan. Langsung ke Mabes ya? Langsung ke Mabes. Mas Anjar, sampai 40 hari ini apa yang jadi catatan dari kuasa hukum Aremania? Proses penegakan hukum dan mungkin hak korban. Ya, kalau tentang proses penegakan hukum kita belum bisa katakan ada hal yang signifikan. Belum signifikan. Sangat belum signifikan. Seperti yang sudah jadi masukan kami ke Kejaksaan Tinggi kemarin, misalnya yang kita dengar adalah rekonstruksi memuat beberapa adegan yang mengatakan tidak ada tembakan gas air mata ke arah tribun. Ini kan hal yang tidak sesuai fakta. Itu makanya saya bilang laporan A ini tidak melihat perspektif korban. Ya walaupun wajar ya, saya jelaskan berkali-kali ke media, pada saat rekonstruksi, saksi-saksi dari Aremania yang kami dampingi memang memutuskan tidak hadir. Kenapa memutuskan tidak hadir? Karena kita ingin rekonstruksi itu langsung di TKP gitu. Andai waktu itu kami hadir, tentu akan ada dua versi. Satu versi mereka mengatakan tidak ada gas air mata ke arah tribun, yang versi supporter punya bukti video, keterangan mereka juga sangat jelas bahwa itu ditembakkan ke tribun. Itu salah satunya. Otopsi misalnya baru berjalan satu, ya harusnya kan banyak yang bisa disampling oleh polisi. Korban luka misalnya, ini ada kekhawatiran kami, jangan-jangan korban luka yang kami dampingi kebetulan lukanya adalah luka patah tulang yang di BAP. Dan lukanya kan nggak hanya patah tulang, kenapa kok hanya patah tulang yang ditarik menjadi saksi di BAP? Jangan-jangan ini dikesankan ya yang selama ini beredar karena tembakan gas air mata, panik, berdesak-desakan, jatuh, patah tulang. Padahal kan tidak. Ada yang mata merah, ada yang sampai hari ini masih susah nafas, ada yang kulitnya hitam terbakar karena itu iritasi kulit. Itu masih belum. Proses hukum belum signifikan. Teman-teman melihat kenapa itu? Apa karena ini terlalu rumit atau mungkin mereka nggak lihat? Atau Saya melihat sepertinya ada hal yang ditutup. Ada hal yang disembunyikan, tidak dibuka secara terang benderang. Makanya kami ingin dengan laporan model B nanti ya semua korban bisa bercerita, kan keterangan akan menjadi lebih kaya gitu. Banyak saksi yang bercerita, banyak korban yang bercerita, banyak keluarga korban yang menceritakan bagaimana kondisi jenazah. Dari situ akan
Kemarin sore Deviato melaporkan dengan laporan model B ke Ya. Polres Malang. Ya. Ini baru satu ya artinya. Itu nanti gimana akan didorong untuk lebih banyak lagi atau gimana? Ya pasti. Kalau kami punya beberapa pertimbangan ya. Pertama kita melihat keseriusan dari Polda Jawa Timur. Melihat penanganan yang berjalan kelihatannya kurang maksimal. Ditambah kemarin kami dapat info ada penolakan terhadap laporan. Maka kami merasa persoalan ini nggak bisa diselesaikan di Polda Jawa. Saya kemarin sudah memberikan pernyataan terbuka ya kepada Kapolri. Ya. Saya bilang di Malang ini ada 135 korban jiwa, ada 700-an korban luka. Tapi penanganan hukumnya belum maksimal. Kita bandingkan dengan perkara Ferdi Sambo, korban jiwa hanya 1. Penanganannya sangat maksimal. Ada pemeriksaan kode etik, ada sidang kode etik, ada pemeriksaan pidana pokok, ada pemeriksaan pidana obstruction of justice. Kenapa tidak terjadi di Malang ya? Nah ini yang mau kami minta, makanya kami merasa berarti harus dipusat. Ya, karena kami merasa Polda Jawa Timur juga sangat berkepentingan di sini. Yang memberikan izin kegiatannya adalah Polda Jawa Timur. Ya. Akhirnya masuk ke Mabes. Terima kasih. Sama-sama Mas, mohon dukungannya ya. Sama. Sip. Siap. Mohon dukungannya Mas ya. Mohon dukungannya ya.